boleh kita berwakaf secara bertemporer. Saya wakafkan kebun sawit saya ini selama setahun. Yang punya kebun sawit puluhan hektar, wakafkanlah 2 hektar. Sampaikan ke pengurus, sampaikan ke nazirnya, wahai nazir wakaf, saya berikan ini kebun sawit saya 2 hektar ini untuk 1 tahun, hasil panennya saya wakafkan untuk keperluan masjid. Setelah habis 1 tahun, ambillah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Allah mengawali dengan nida, panggilan. Tentu kalau nida panggilan, orang yang akan diseru mesti mendengar. Bagaimana kalau tertidur mereka? Apakah mereka mendengar? Tidak. Makanya khatib pastikan tadi, jangan tidur ketika khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Ta'ala, hai orang beriman. Terpanggillah hati kita kalau kita mengaku beriman. Lalu Allah serukan, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang haqqa tuqatih. Berarti apa? Ada indikasi orang bertakwa yang tidak hak. Takwanya separuh hati, takwanya hanya ketika di masjid, takwanya hanya ketika salat. Tetapi bagaimana takwa itu? Seperti Rasulullah ingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun berada, mau di pasar, di kantor, di hutan, dan dimanapun berada. Kita bertakwa. Kalau ini akan dijadikan sebagai landasan oleh orang beriman kepada Allah, maka semuanya akan terawasi, aktivitasnya akan dalam pengawasan Allah. Dia tidak akan lagi mau curang, dia tidak akan lagi mau rekayasa timbangan, dia tidak akan mau lagi mencuri, dia tidak akan mau korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Takwa. Lalu untuk apa takwa itu? Takwa itu tujuannya adalah untuk kita merasakan nikmat. Nikmat yang terbesar, ending daripada dunia ini adalah nikmatnya mati untuk persiapan hidup kembali. Maka di ujung ayat itu khatib ingin menegaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati konyol, mati tidak dalam keadaan siap, mati dalam sia-sia, mati dalam bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah inginkan kalian harus menikmati mati. Mana mati nikmat? Illa wa antum muslimun. Saat itu kalian ketika niza, dicabut nyawa, kita dengan mudah, dengan lenggang kita mengucapkan qaulus sabit, la ilaha illallah. Kenapa? Kita sedang at-ta'asyuk bil ibadah ketika Allah mencabut nyawa. Inilah nikmat yang mati itu. Nikmatnya mati ketika dicabut nyawa, kita mudah mengucapkan qaulus sabit. Lalu Allah pampangkan bakalan balasan yang akan kita nikmati ketika setelah kita menikmati mati itu. Maka mati yang nikmat itu, ketika Rasulullah katakan mati itu sakit, maka orang yang menikmati mati dia akan terbius dengan amalnya.
maka dia tidak akan merasakan sakit itu. Inilah hikmahnya kenapa ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut, kita harus dampingi dia. Supaya apa? Kita buat dia supaya tersadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mengingat-ingat kembali, ya Allah, amalan apakah yang bisa menyelamatkan hamba dari sakaratul maut? Muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dan sebagian besar daripada amalan yang akan menyelamatkan kita baik di dunia, di alam barzah maupun di akhirat adalah sedekah, infak di jalan Allah, ibadah harta. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati habbah. Orang yang berimpak di jalan Allah, ibadah harta itu banyak, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib seperti orang berzakat, tetapi sesungguhnya orang yang berzakat ketika itu sedang mengeluarkan harta yang bukan hak miliknya. Maka kalau ada orang kaya dia berzakat, dikeluarkan zakatnya, oh besar zakatnya, sesungguhnya dia belum berimpak di jalan Allah untuk hartanya sendiri. Kenapa? Karena yang dikeluarkan itu bukan hartanya. Coba bayangkan, orang sampai haul dan nisab dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari total hartanya itu bukan hadiah, itu adalah hak Allah. Mana yang boleh dia katakan fi sabilillah setelah dikeluarkan kewajibannya sebagai hak Allah itu 2,5%, dia lalu bersedekah lagi, berimpak lagi, berhibah lagi, dan salah satunya adalah instrumen ibadah harta itu adalah dengan berwakaf. Wakaf sekarang sedang viral ajakan untuk berwakaf. Begitu besarnya dan dahsyatnya potensi wakaf yang ada di tengah umat Islam, bahkan diincar oleh non-muslim. Tapi kita yang punya instrumen itu kenapa tidak manfaatkan? Apa itu wakaf? Kita keluarkan harta kita, lepaskan kepemilikan itu untuk dikelola oleh orang yang berpotensi di bidang itu, lalu dikelola untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita banyak memahami wakaf itu hanya untuk masjid, karpet, Al-Quran, bangunan-bangunan dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya ternyata potensi wakaf itu banyak. Dan ada kalanya di dalam fikih wakaf itu dikatakan, kalau kita sayang, terlalu sayang untuk melepaskan total harta itu, boleh kita berwakaf secara temporer. Boleh kita berwakaf secara temporer. Saya wakafkan kebun sawit saya ini selama setahun. Yang punya kebun sawit puluhan hektar, wakafkanlah 2 hektar. Sampaikan ke pengurus, sampaikan ke nazirnya, wahai nazir wakaf, saya berikan ini kebun sawit saya 2 hektar ini untuk 1 tahun, hasil panennya saya wakafkan untuk keperluan masjid. Setelah habis 1 tahun, ambillah lagi. Manfaatnya siapa yang menerima? Kita dan orang lain. Selama dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya mengalir kepada kita. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, idza matal insan inqata amalu illa min thalas. Salah satunya apa? Sedekatin jariyah, sedekah yang manfaatnya senantiasa mengalir. Sampai kapan? Sampai di alam barzah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, penyesalan yang paling besar yang mengagetkan orang di alam barzah, itu apa? Dia ingin kembali dan ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bagaimana kalau sudah mati? Selama hidup kemana harta itu? Kenapa tidak segera diwakafkan? Kenapa tidak segera disedekahkan? Kenapa sih tahan-tahan? Kaum muslimin sedang jemaah Jumatnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ingin manfaat harta itu menolong kita dunia akhirat, sedekahkan segera, belanjakan segera di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kotak infak itu, jangan lagi urusan yang receh-receh, jangan lagi urusan yang receh-receh untuk urusan harta.
Karena apa? Yang kita sedekahkan di jalan Allah semuanya adalah untuk kita, bahkan diberikan lipat ganda oleh Allah Ta'ala, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini banyak orang imannya bermasalah dengan infak ini. Dikatakan Allah Ta'ala bahwasanya satu infak itu di jalan Allah seperti ibarat satu biji tumbuh 7 cabang, masing-masing 100 buahnya. Mana lebih besar? Kita berimpak 10.000 daripada 100.000 yang kelipatan 700 kali lipat. Kita yakin 100.000 besar, tetapi yang keluar apa? 2.000. Kenapa sudah 2.000? Kenapa kecil-kecil? Sementara belanja dunia kita begitu royal. Kenapa kita tidak royal untuk urusan kita? Kalau kita sayang dengan harta itu, bawa harta itu semuanya. Dengan cara apa? Belanjakan segera. Di mana? Fi sabilillah. Kalau ingin berkekalan harta kita itu, salah satunya adalah diwakafkan. Oh, harta tanah kita nggak ada, dengan uang adalah 100 orang berwakaf, dia 1 juta, 1 juta, 1 juta. Uangnya itu dikumpulkan, dibelikan ke tanah. Datang lagi 100 orang, masing-masing 1 juta, 1 juta, 1 juta. Di atas bangunan itu dibangunkan bangunan itu dibuatkanlah pemanfaatannya. Ini adalah klinik pengobatan, ini adalah rumah sakit yang manfaatnya akan dimanfaatkan untuk seluruh umat yang sakit. Maka disebutlah rumah sakit dari hasil wakaf yang dikumpulkan dari sekian orang banyak itu. Inilah gerakan wakaf tunai yang sedang bergencar-gencar dimanfaatkan sekarang ini. Tetapi kalau bukan umat Islam yang memanfaatkan, nanti kemana perginya? Mesti kita yang menguasai itu, mesti kita yang mengelola itu, mesti kita gencar untuk segera mewakafkan harta kita. Untuk apa? Supaya harta kita itu berkekalan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Banyak program-program bisa kita manfaatkan dengan program wakaf. Di antaranya apa? Ketika kita membangun masjid, masjid itu bukan hanya sekedar lagi untuk pure untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi apa? Saatnya ke depan kita mengelola masjid, masjid itu punya kantong keuangan. Dengan apa? Wakaf. Kumpulkan harta dari wakif-wakif yang banyak itu. Buatlah supermarket, minimarket. Hasilnya adalah diproduktifkan hasil uang wakaf tadi itu untuk kemaslahatan jamaah. Maka jamaah masjid yang susah diambil dari harta wakaf yang diproduktifkan. Subhanallah, lebih besar daripada zakat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil peluang itu, bahwasanya ibadah harta kita ini banyak yang terbengkalai. Kenapa? Karena belum terkelola dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu untuk bangkit memajukan umat Islam ini melalui instrumen-instrumen yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.